Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Silitonga. Akan memaparkan penelitian kami berjudul Analisis Penyebab Kekeruhan Air Danau Meninjau dan Upaya Pengendalian. Dalam penelitian ini kami akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, pengumpulan data primer dan data sekunder, menentukan faktor penyebab kekeruhan dan menganalisis beberapa faktor penyebab terjadinya kekeruhan di danau, dan terakhir mencari alternatif pengendalian kekeruhan tersebut. Danau Meninjau merupakan danau yang berada di Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan danau volcanotektonik dengan luas permukaan air danau seluas 99,5 km persegi, yang uh, memiliki luas potensi lahan kritis seluas 6.000 hektar. Sumber air danau itu berasal dari curah hujan atau direct rainfall, kemudian dari runoff dari 6 sungai besar, dan air danau ini keluar atau outletnya berada pada PLTA Meninjau berkapasitas 65 MW, dan juga keluar melalui Batang Antokan sebesar 439 juta meter kubik per tahun. Danau Meninjau memiliki flushing rate sebesar 0,043 per tahun dengan waktu tinggal air selama 23 tahun. Di das Danau Meninjau itu terdiri dari pemukiman, hutan lahan kering, hutan alam, sawah, dan tegalan. Dan kerusakan di das atau di daerah tangkapan air danau itu ada potensi kerusakan yang terjadi pada umumnya adalah karena kerusakan lingkungan dan erosi lahan. Sehingga bila kita lakukan perhitungan dengan memperkirakan tingkat erosivitas hujan, erodibilitas tanah, laju sedimentasi, dan penerimaan tanah, itu kita dapatkan bahwa potensi volume sedimen masuk ke dalam danau sebesar 1,2 juta meter kubik per tahun. Danau Meninjau saat ini difungsikan sebagai sumber energi listrik melalui PLTA yang dikelola oleh PLN. Jadi untuk mengefektifkan PLTA ini, Danau Meninjau dibangunkan bendung untuk mengatur tinggi muka air dari danau untuk mengefektifkan pengoperasian PLTA. Namun dengan adanya bendung ini, sedimen layang atau suspended load yang ada di badan air Danau Meninjau tidak bisa hanyut keluar dari danau, sebab air tidak mengalir lagi seperti biasa melalui mulut Batang Antokan. Sehingga hal ini disebabkan elevasi dasar terowongan jauh di bawah permukaan air laut sekitar 10 meter seperti gambar. Lapisan air yang berada di atas elevasi ini tidak mampu dihisap atau dialirkan keluar dari danau. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya partikel air yang bergerak berputar atau di vortex di mulut terowongan tersebut. Akibatnya limbah penduduk, pertanian, tertahan di danau dan berpotensi mencemarkan perairan air danau. Di Danau Meninjau juga terdapat sekitar 18.000 KJA. Keberadaan saat ini menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Agam. Padahal dengan dalam Perda nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa jumlah KJA yang diperbolehkan maksimal sebanyak 6.000. Menurut data statistik Kabupaten Agam tahun 2018, saat ini ada 18.900 petak KJA di Danau Meninjau. Dari tahun ke tahun, berdasarkan grafik di bawah, dapat kita lihat bahwa jumlah KJA bertambah
cukup tinggi dari tahun 2001 hingga 2018. Ini penambahan jumlah KJ ini tidak menyebabkan bertambahnya produksi ikan, namun cenderung menurun di tahun 2010 hingga akhirnya di posisi di 2018. Yang meningkat adalah jumlah akumulasi limbah yang dari tahun ke tahun bertambah menumpuk sehingga saat ini sebesar 240.000 ton telah mengendap di dalam danau. Polusi atau polutan yang itu mengandung 24-26% nitrogen, kemudian 0,6 sampai 1% fosfat, dan 1,2% kalsium. Nah, ini diuraikan oleh bakteri menjadi nitrat, amoniak, dan fosfat sebagai unsur yang menimbulkan penurunan kualitas air danau. Limbah yang masuk secara terus-menerus ke perairan danau, terutama limbah organik, dapat menyebabkan terjadinya perkayaan terhadap hara yang ada di badan air, sehingga dapat menghasilkan suksesi perairan disebut dengan eutrofifikasi. Ada 3 sumber sedimen yang cukup besar masuk ke dalam danau, yaitu sedimen runoff, terus kemudian ada sampah penduduk atau limbah sawah dan kebun, dan yang terakhir adalah limbah organik KJA. Dampak negatif dari eutrofikasi ini adalah meningkatkan jumlah alga yang tenggelam ke dalam perairan. Alga tersebut akan diuraikan oleh bakteri dan mereduksi kandungan oksigen, menyebabkan kematian ikan dan membuat air danau menjadi keruh dan berwarna hijau. Ini menyebabkan status trofik dari danau meninjau menurun menjadi status trofik, eutrofik, hipertrofik. Kondisi tersebut menunjukkan kekeruhan air danau yang menyatakan dengan bilangan kecerahan sudah sangat parah atau parah. Sehingga dan permasalahan ini juga semakin diperburuk karena danau tersebut sering terjadi arus balik massa atau overturn karena adanya perbedaan suhu antara suhu air permukaan dan air bagian dalam. Ini diakibatkan oleh angin, hujan, dan gelombang. Sehingga efek negatifnya adalah ikan-ikan di dalam KJA sering terjadi mati mendadak dan akibat kekurangan oksigen di dalam. Saya dapat menampilkan skematik permasalahan dari danau meninjau. Sedimen yang masuk di danau meninjau terdiri dari 3 jenis, yaitu sedimen berasal dari inflow air dari permukaan atau dari das. Ini akan menumpuk di dalam danau. Kemudian yang kedua adalah keramba jaring apung yang setiap saat akan menyebabkan terjadinya penumpukan sedimen dalam bentuk gel di dalam danau. Nah, ini akan bergantian bercampur menjadi satu di dalam danau. Dan penelitian kami menunjukkan bahwa ketebalan lumpur itu sekitar 2-23 meter di sekeliling danau, dan hal ini akan memperburuk dan menyebabkan semakin seringnya terjadinya arus balik karena hasil penguraian dari sedimen ini menghasilkan NO3, PO4, dan NH3. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan secara jangka pendek yaitu pertama, mengusahakan agar beban pencemar dapat dari luar perairan yang berupa limbah pertanian dan lain-lain itu tidak masuk dalam danau. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi terkait dengan perilaku masyarakat dalam pengolahan limbah rumah tangga dan pengaturan drainase di perumahan. Yang kedua adalah KJA harus tata letak dan lokasinya harus disesuaikan dengan daya dukung perairan.
Dan yang ketiga adalah pengurukan dan penyaluran limbah KJA yang mengendap dalam dasar danau. Jangka menengah yaitu merencanakan pintu penguras bendung yang baru sebagai pengganti pintu penguras yang lama, di mana pintu penguras ini direncanakan cukup dalam sehingga dapat mengontrolkan limbah pakan ikan. Operasi pintu dan penguras air danau secara efektif dapat dilakukan pada saat arus balik. Dan yang ketiga adalah kegiatan jangka panjang, yaitu menerapkan bioharvesting, mempercepat proses pembersihan air sendiri dengan swab purifikasi dengan melepas atau menebar berbagai jenis ikan, khususnya ikan pemakan plankton. Yang kedua adalah aplikasi bioremediasi yang merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk menurunkan kadar polutan dan memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks, sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun. Kesimpulan yang bisa kami tampilkan di sini bahwa kekeruhan air danau itu berasal dari erosi sedimentasi, limbah dari tangkapan air danau, dan kotoran ikan dan pakan ikan yang tidak termanfaatkan. Dan ini menyebabkan timbulnya eutrofifikasi. Jumlah keramba jaring apung itu terlalu banyak dan tidak sesuai dengan daya dukung danau meninjau. Sehingga upaya pengendalian kekeruhan air danau diantaranya adalah mengusahakan agar beban pencemar dari luar perairan berupa limbah, pertanian, dan lain-lain itu tidak masuk ke dalam perairan danau. Yang kedua adalah melakukan pengurukan dan penyedotan limbah KJA yang mengendap dalam dasar danau. Yang ketiga, melakukan pengurasan air danau melalui pintu bendung yang dimodifikasi. Dan terakhir adalah bagaimana cara pemanahan hayati atau bioharvesting untuk mempercepat proses pembersihan air sendiri dengan melepas berbagai jenis ikan, dan upaya untuk menurunkan kadar polutannya dengan mengaplikasikan bioremediasi yang menggunakan mikroorganisme. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi presentasi ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita.